Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Perintah Kaisar Naga. Bab 3515 sampai 3517. Bab 3515 Napas yang aneh. Itu tidak benar, ada satu lagi, kata sesepuh. Chen Ping dan yang lainnya merasa lega ketika mendengar bahwa masih ada binatang badak. Jika mereka semua mati, bukankah perjalanan mereka akan sia-sia? Terutama karena tragedi di Blood Spirit Valley, tidak ada cara untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Karena masih ada satu, ajak kami melihat. Baikian berkata pada sesepuh sekte. Tetua sekte itu mengangguk tak berdaya, lalu memimpin Chen Ping dan yang lainnya kembali. Setelah berjalan beberapa saat, tetua sekte, Chen Ping dan yang lainnya tiba-tiba berbalik dan langsung menuju ke dinding batu puncak gunung. Tepat ketika Chen Ping dan yang lainnya bingung, mereka melihat tetua sekte dengan lembut menepuk dinding batu dengan telapak tangannya, dan dinding batu itu benar-benar bergerak. Ada pintu rahasia di sini. Diperkirakan lembah binatang roh melihat kelainan dari makhluk roh ini dan mengunci makhluk roh terakhir di ruang rahasia. Setelah berjalan ke pintu rahasia, dinding batu itu perlahan menutup secara otomatis. Tepat di belakang pintu rahasia terdapat sebuah gua yang sangat besar. Di atas gua terdapat mutiara bercahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang menerangi seluruh gua seterang siang hari. Elder Zong, kenapa aku merasa ada yang salah dengan aura di dalamnya? Setelah Chen Ping masuk, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, Tuan Chen, ini adalah binatang badak yang sedang hamil. Diperkirakan sedang melahirkan saat ini. Setelah sesepuh Zong selesai berbicara, dia memimpin Chen Ping dan yang lainnya menuju kedalaman gua. Tuan, aura macam apa yang menurut Anda salah? Mengapa saya tidak merasakannya? Huo Feng melihat Chen Ping selalu cemberut, jadi dia bertanya. Tidak ada. Chen Ping menggelengkan kepalanya, tetapi kerutan di keningnya tidak pernah rileks. Segera para tetua sekte membawa Chen Ping dan yang lainnya ke kedalaman gua. Sudah ada banyak biksu di sini, dan beberapa formasi sihir telah dibentuk. Semua biksu ini tampak gugup, dan ketika mereka melihat sesepuh sekte datang, mereka semua memberi hormat. Chen Ping dan yang lainnya melihat binatang badak yang tingginya beberapa meter, mengeluarkan raungan yang dalam, dan mata binatang badak ini bersinar merah. Ada beberapa mayat di sekitar badak, yang jelas telah dibunuh belum lama ini. Elder Zong, baru saja makhluk spiritual ini hendak bergegas keluar dari gua. Kami mencoba yang terbaik untuk menghentikannya, dan bahkan membunuh dan melukai beberapa orang. Akhirnya, kami mengaktifkan lingkaran sihir untuk menghentikan makhluk spiritual ini. Seorang biksu mengikuti sekte tersebut untuk melapor ke pertemuan tersebut. Mengapa ini terjadi? Binatang badak itu sangat jinak. Mengapa ini terjadi? Wajah tetua sekte itu penuh dengan pertanyaan, tetapi jelas dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengaum. Pada saat ini, binatang badak tiba-tiba mengaum dengan ganas lagi, terus-menerus menyerang lingkaran sihir. Tampaknya binatang badak ini sudah tidak punya niat untuk hidup lagi, bahkan tidak peduli dengan anak yang ada di dalam perutnya. Cepat, hentikan, ini binatang konsonan terakhir, ia tidak bisa mati. Tetua sekte itu berteriak keras. Ketika beberapa biksu melihat ini, mereka tidak punya pilihan selain bergegas melewati lingkaran sihir. Jika mereka ingin mengendalikan binatang badak, mereka tidak bisa membiarkannya bergerak dengan keras. Jika tidak, mereka mungkin tidak dapat menyelamatkan ibu dan anak. Tapi begitu beberapa biksu menyerbu masuk, mereka dipukuli sampai mati oleh binatang badak Anda dalam 3 atau 2 pukulan. Melihat para biksu yang meninggal secara tragis, sesepuh sekte tampak tidak berdaya dan berteriak, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Biarkan aku mencoba. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia berjalan lurus menuju lingkaran sihir. Tuan, kamu harus berhati-hati. Chen Ping, jangan pamer, cepat keluar. Huo Feng dan Baikian sama-sama mengkhawatirkan Chen Ping.
Para tetua sekte juga melihatnya dengan keterkejutan di wajah mereka. Chen Ping baru berada di alam kesengsaraan tingkat pertama. Anda harus tahu bahwa ketika binatang badak ini menjadi gila, ia meledak dengan kekuatan yang sangat besar. Chen Ping mungkin tidak mampu menolaknya. Tapi Chen Ping sepertinya tidak mendengar apa yang dikatakan Huo Feng dan Bai Qian, dan perlahan berjalan menuju binatang badak itu. Binatang badak itu meraung, menatap Chen Ping dengan mata merah, dan mengeluarkan raungan. Bab 3516 tangkap. Jangan takut, aku di sini untuk membantumu. Chen Ping benar-benar berbicara dengan binatang badak itu. Binatang badak itu sepertinya tidak mendengarkan kata-kata Chen Ping setelah mengaum, aura menakutkan datang ke arah Chen Ping. Rusak. Ketika tetua sekte melihat ini, dia segera meneriakkan sesuatu yang buruk, karena dia tahu bahwa auman makhluk roh itu sangat menakutkan. Tapi Chen Ping sebenarnya berdiri tak bergerak, membiarkan aura menakutkan datang ke arahnya. Aura tersebut menyebabkan beberapa formasi sihir bergetar, tetapi tubuh Chen Ping tetap tidak bergerak. Meskipun Chen Ping hanya berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, kekuatannya bukanlah sesuatu yang dapat diguncang oleh makhluk spiritual ini. Para tetua sekte yang melihat pemandangan ini tercengang. Apakah ini tingkat kultivasi tingkat pertama di alam kesengsaraan? Wajah sesepuh sekte itu penuh rasa tidak percaya. Melihat raungan tidak ada gunanya bagi Chen Ping, binatang badak itu mundur dan berencana untuk memukul Chen Ping. Aku tidak akan menyakiti anakmu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan cahaya lembut jatuh ke tubuh makhluk roh, dan kemudian membentuk lingkaran cahaya di sekitar tubuh makhluk roh. Selain itu, Chen Ping terus melantunkan mantra pembersih hati di mulutnya, dan makhluk roh itu perlahan menjadi tenang, dan warna merah di matanya perlahan menghilang. Bagaimana situasinya? Melihat pemandangan ini, Bai Qian dan Huo Feng juga sedikit bingung. Binatang badak itu benar-benar tenang, dan di bawah lingkaran cahaya, ia mulai melahirkan bayi dengan paksa. Dengan auman binatang konson, seekor binatang konson kecil lahir. Binatang badak itu terus menjilati anaknya, tampak seperti ibu yang lembut, tanpa ekspresi kekerasan tadi. Chen Ping memandangi binatang yang diam itu dan perlahan keluar dari lingkaran sihir. Apa yang terjadi? Melihat Chen Ping keluar, sesepuh Zong bertanya dengan tatapan bingung. Sepertinya aku mengerti mengapa monster telekinesis ini bunuh diri. Chen Ping berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? Huo Feng dan Bai Qian bertanya serempak. Karena ada roh jahat yang tidak terdeteksi. Roh jahat ini hampir tidak terdeteksi, tetapi makhluk roh ini sangat peka terhadap nafas, sehingga diganggu oleh roh jahat ini. Saya baru saja menggunakan sihir untuk memblokir roh jahat, dan makhluk roh itu segera menjadi tenang. Sepertinya itulah penyebab dari roh jahat ini. Aku merasakan aura aneh sejak awal, tapi aku tidak yakin. Saat aku memasuki lingkaran sihir, binatang badak itu meraung dan mengeluarkan aura yang menakutkan, dan aku menangkap aura jahat itu. Chen Ping menjelaskan dengan hati-hati. Roh jahat, kenapa aku tidak merasakannya? Bai Qian tercengang mengingat kondisinya saat ini. Chen Ping seharusnya menyadarinya, jadi dia seharusnya tidak bisa menyadarinya. Tetua sekte juga berkata dengan keraguan di wajahnya, energi jahat. Seharusnya tidak demikian. Meskipun ada energi jahat di lembah orang mati, ada formasi di tengah untuk memblokirnya. Tidak ada cara untuk itu energi jahat untuk memasuki lembah binatang spiritual. Ayo kita lihat, mungkin kita akan tahu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia keluar dari gua. Huo Feng dan yang lainnya buru-buru mengikuti, lalu mengikuti Chen Ping menuju lembah orang mati. Setelah meninggalkan gua, Chen Ping tidak bisa lagi mendeteksi aura jahat, tapi dia masih berjalan menuju lembah orang mati. Datang ke lembah orang mati lagi, Chen Ping perlahan masuk ketika dia melihat tulang-tulang di tanah dan makhluk spiritual yang tidak bergerak. Ketika Huo Feng dan Bai Qian ingin mengikuti mereka dihentikan oleh Chen Ping. Jangan masuk, tidak mungkin ada suasana lain di tempat ini sekarang. Chen Ping takut aura di Huo Feng dan Bai Qian akan menutupi aura jahat yang tidak terdeteksi.
Ketika Chen Ping memasuki lembah orang mati, dia langsung dikelilingi oleh roh jahat yang kental. Bab 3517 ternyata itu kamu. Chen Ping tidak takut dengan roh jahat ini, tapi dia sangat menyukai mereka. Hanya saja roh-roh jahat ini berbeda dengan roh-roh jahat yang baru saja dilihat Chen Ping di dalam gua. Chen Ping memandangi binatang badak yang mati itu. Mereka semua sepertinya tertidur, tetapi mereka tidak lagi bernapas sedikit pun. Chen Ping mengedarkan teknik kondensasi jantung, menelan energi jahat di sekitarnya. Pada saat yang sama, Chen Ping juga perlu menemukan roh jahat khusus di antara roh-roh jahat tersebut. Dengan mengikuti roh jahat itu, dia dapat mengetahui penyebabnya. Namun, tidak peduli seberapa keras Chen Ping mencari, dia tetap tidak dapat menemukannya, yang membuat Chen Ping sangat marah. Namun, Chen Ping tidak akan melepaskan begitu banyak energi jahat di atas kepala Chen Ping. Energi jahat secara bertahap mengembun menjadi kabut dan terus mengalir ke tubuh Chen Ping. Tapi saat Chen Ping dengan rakus menyerap roh jahat itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar sedikit. Karena dia memperhatikan roh jahat khusus itu, dan terlihat jelas bahwa roh jahat ini sepertinya memiliki kehidupan, dia hanya memeriksa sekeliling Chen Ping, tetapi tidak diserap oleh Chen Ping, dan kemudian menghilang dengan cepat. Secercah cahaya melintas di mata Chen Ping, dan kemudian teknik kondensasi jantung berhenti bekerja, dan kesadarannya terfokus pada satu tempat, mengunci aura jahat dengan kuat. Huo Feng dan yang lainnya melihat Chen Ping tiba-tiba mulai berlari, dan dia masih berlari menuju kedalaman lembah orang mati. Namun, Chen Ping telah memberikan instruksi, jadi mereka tidak berani masuk secara pribadi, karena takut merusak acara penting Chen Ping. Segera, sosok Chen Ping menghilang di depan mata mereka. Chen Ping mengunci roh jahat itu sampai dia sampai di kaki puncak gunung. Puncak gunung ini dulunya adalah tempat di mana busur Raja Dewa ditempatkan. Mengikuti roh jahat itu, Chen Ping mendaki menuju puncak gunung, dan segera menemukan sebuah gua yang tampak kecil di tengah gunung. Dan roh jahat ini keluar dari gua ini. Melihat gua hitam tak berdasar, Chen Ping tidak berani masuk dengan gegabah. Dia mengamati bagian luarnya sebentar, dan kemudian ingin menggunakan api untuk mengusir hal-hal jahat di dalam. Sebelum Chen Ping bisa menggunakan Ultimate Fire, dia melihat bayangan hitam keluar dengan cepat, lalu menamparkan Chen Ping dengan telapak tangan. Chen Ping sangat terkejut hingga dia mundur dan jatuh langsung dari lereng gunung. Tapi bayangan hitam itu menempel pada Chen Ping dan mengejarnya. Setelah Chen Ping mendarat, dia memukulnya dengan pukulan backhand. Ledakan. Setelah suara keras, cahaya terang memancar ke segala arah. Saat telapak tangannya bersentuhan, Chen Ping tercengang. Dan bayangan hitam itu juga berhenti dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Senior Yinmo, kenapa kamu ada di sini? Chen Ping memandang iblis di depannya, wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Yinmo juga tampak terkejut. Kenapa kamu kembali lagi? Dan wilayahmu tampaknya telah meningkat pesat. Aku sudah lama berada di dunia para dewa dan manusia. Aku ingin tahu apa yang dilakukan iblis senior Yin di sini. Chen Ping bertanya dengan bingung. Tentu saja saya harus berlatih. Sisa jiwa saya yang tertekan melarikan diri kembali ke dunia surga dan manusia dan membentuk kembali tubuh fisik saya. Saya telah kehilangan sebagian besar kultivasi saya. Tentu saja saya harus berlatih. Roh jahat mendominasi lembah orang mati, jadi paling cocok untuk berlatih di sini. Kamu mendapatkan busur Raja Dewa, tapi kamu tetap tidak bersembunyi. Kamu berani datang ke sini. Hati-hati agar tidak ketahuan oleh binatang buas itu. Yinmo berkata pada Chen Ping. Tidak masalah, meskipun Beast Lion King ada di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun padaku. Chen Ping tersenyum ringan. Iblis Yin memandang Chen Ping dari atas ke bawah, dan kemudian berkata dengan takjub, saya tidak menyangka bahwa anak Anda, yang berada di alam kesengsaraan tingkat pertama, sangat kuat. Telapak tangan saya barusan gagal melakukan apapun untuk Anda. Iblis Yin Senior, kamu tidak memiliki masalah dalam menyerap energi Iblis Yin untuk berlatih, tetapi mengapa kamu ingin membunuh makhluk spiritual ini? Untungnya, Raja Singa tidak ada di sini. Jika dia ada,
dia mungkin akan menemukan keberadaanmu. Chen Ping bertanya sambil menunjuk ke mayat binatang badak yang berserakan di tanah.